Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernah nggak sih kamu coba ngedit foto pakai AI? Di video ini aku mau jelasin cara edit background foto pakai ChatGPT supaya hasilnya terlihat realistis dan nggak kelihatan editan. Di akhir video, aku juga kasih tips penting yang sering dilewatin tapi pengaruhnya besar ke hasil foto. Oke, langsung aja kita bedah. Coba lihat ini deh. Yang kiri ini nih yang sering bikin kesel. Cahayanya nabrak, subjeknya kayak cuma tempelan. Ini hasil yang sering kita dapat. Tapi, lihat yang kanan. Nah, itu tujuan kita. Kelihatan nyatu, realistis, dan meyakinkan. Pertanyaannya, gimana caranya pindah dari kiri ke kanan? Tenang, itu yang mau kita pelajarin bareng hari ini. Jadi, akar masalahnya tuh simple sebetulnya. Tanda paling jelas kalau sebuah foto itu editan AI adalah saat foto itu terasa janggal. Kayak ada sesuatu yang nggak pas, yang bikin fotonya kerasa kepisah dari dunia nyata. Ini bukan soal resolusi, tapi soal seberapa nyatu semua elemen di dalamnya. Nah, untuk ngatasin masalah ini, ada dua metode utama yang bisa kita pakai. Anggap aja ini dua jalan berbeda buat nyampai ke tujuan yang sama. Realisme total. Tergantung fotonya dan kebutuhan kamu bisa pilih salah satu dari dua alur kerja yang powerful ini. Jalur pertama ini yang paling aman. Edit langsung. Kuncinya di sini adalah kita minta AI buat mengubah apa yang udah ada, bukan bikin gambar baru dari nol. Kamu upload foto yang bagus, terus kasih perintah kayak pertahankan pencahayaan asli. Ini ibaratnya kita kasih pagar buat si AI, jadi dia kerjanya fokus sama realitas foto kamu. Ini cara jitu buat jaga keaslian gambar. Oke, jalur kedua ini jadi favoritnya para kreator. Di sini kita pisahin tugasnya. Pertama, kamu hapus dulu background foto kamu pakai tool lain, jadi kamu dapat file PNG yang subjeknya aja, transparan. Baru deh file itu di-upload dan minta AI buat lakuin satu hal, bangun dunia di sekitar subjek kamu. Kenapa ini efektif banget? Karena subjek utamanya, wajahnya, bajunya, semuanya tetap 100% asli. AI jadi cuma perlu fokus bikin background yang nyambung. Oke, kita udah bahas prosesnya, sekarang kita ngomongin soal komunikasi. Dapetin hasil bagus dari AI itu mirip kayak kerja bareng profesional. Kamu harus ngomong pakai bahasa mereka. Nah, dalam kasus ini bahasanya adalah bahasa seorang fotografer. Sekarang coba perhatiin prompt emas ini. Ini bukan sekedar bilang, tambahin background kedai kopi. Perintah ini spesifik banget, realistis, sesuaikan arah pencahayaan, jaga tekstur kulit alami, bahkan sampai minta tampilan foto DSLR. Tiap frasa ini tuh instruksi teknis yang ngasih tahu AI cara menciptakan realisme, bukan cuma gambar tempelan. Anggap aja ini contekan kata-kata sakti kamu. Foto realistik itu buat minta hasil kayak foto asli, bukan kartun. Consistent color grading bikin warnanya jadi serasi. Dan yang paling penting, natural shadow atau bayangan alami. Nah, ini yang bikin subjek kamu kelihatan beneran ada di situ, bukan cuma melayang di atas background. Oke, dari semua tips yang kita bahas, bagian selanjutnya ini adalah yang paling krusial. Kalau kamu cuma bisa ingat satu hal dari bahasan kita hari ini, pastiin yang ini. Ini nih yang ngebedain hasil amatir sama hasil pro. Saya biarin ini di layar sebentar ya. Pencahayaan adalah segalanya. 9 dari 10 foto AI yang gagal itu ya karena ini cahayanya ngaco. Kalau cahaya di subjek kamu datang dari kiri, tapi bayangan di background baru nunjukin cahaya dari kanan, otak kita langsung tahu ada yang salah, walaupun kita nggak sadar. Jadi, sebelum kamu ngetik satu kata pun di prompt, coba jadi detektif dulu. Lihat foto asli kamu dan jawab 3 pertanyaan ini. Cahayanya dari mana? Kiri, kanan, atau depan? Warnanya gimana? Hangat kayak sore hari, atau dingin kayak cuaca mendung? Terus bayangannya tegas dan jelas atau lembut dan ngeblur? Analisis singkat ini adalah bekal kamu buat sukses. Nah, lihat kan? Analisis dari slide sebelumnya itu langsung jadi senjata buat prompt yang powerful. Kamu nggak lagi nebak-nebak, kamu ngasih AI instruksi yang presisi banget berdasarkan pengamatan kamu. Arah cahaya dari kiri, cahayanya lembut, warnanya hangat, tepat sasaran, dan efektif banget. Oke, kita udah bahas alur kerja dan bahasanya. Sekarang kita masuk ke sentuhan akhir. Detail-detail kecil yang bisa naikin level hasil editan kamu dari bagus jadi luar biasa. Ini rahasia-rahasia dapurnya para profesional. Ini mungkin kedengarannya sepele, tapi ngaruh banget. Usahain perubahan yang kamu minta itu masuk akal. AI itu lebih jago kalau transisinya bisa dipercaya. Ganti background rumah jadi kafe? Logis. Ganti taman jadi taman kota? Oke. Tapi ganti kamar tidur jadi luar angkasa?
Wah, itu ekstrim banget. AI-nya juga pusing bikinnya kelihatan nyata. Semakin masuk akal perubahannya, semakin realistis hasilnya. Ini dia tips pro yang mungkin kedengarannya aneh. Gambar dari AI itu seringkali kelihatan terlalu sempurna, terlalu bersih, terlalu digital. Nah, dengan nambahin sedikit grain film, tekstur bintik-bintik halus kayak di foto lama, kita justru nambahin sedikit ketidaksempurnaan yang bikin gambarnya kerasa lebih nyata, lebih organik, dan lebih mirip hasil jepretan kamera beneran. Jadi, setelah kamu dapat hasil dari AI, jangan berhenti di situ. Buka sebentar di aplikasi kayak Canva atau Lightroom buat polesan terakhir. Ini checklist cepatnya. Atur dikit kecerahannya, biar subjek dan background-nya tuh tambahin grain super tipis, dan kalau gambarnya kelihatan terlalu tajam, turunin sedikit. 3 langkah ini nggak sampai 1 menit, tapi bedanya bisa jauh banget. Jadi kita rekap singkat ya, pilih alur kerja yang pas, entah itu edit langsung atau pisahin subjeknya. Ngomonglah kayak fotografer, dengan fokus utama di pencahayaan. Terus jangan lupa sentuhan akhir, kayak nambahin grain tipis buat hasil yang pro. Dengan nguasain teknik ini, kamu bukan lagi sekedar pengguna AI, tapi sutradara visual. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak ya, tapi cerita apa yang mau kamu sampaikan. Selamat mencoba! Cara ini bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Coba eksplor pencahayaan dan suasana background, biar hasilnya makin natural. Kalau videonya bermanfaat, semoga bisa bantu proses edit kamu.